Bahan penolong. Good job. Habis itu jadi bubur 100. Setelah itu baru masuk ke mana Mbak Cynthia? Mbak Adinda? Setelah proses refining ditambahkan bahan penolong masuk ke pengembangan kertas, Ibu. Oke, mesin apa aja tuh yang pertama? Yang pertama itu ada wire pipe, yaitu pembentukan kertas. Oke. Terus? Selanjutnya ada ukuran kertas HVS. HVS juga memiliki berbagai macam tipe ukuran seperti ukuran yang sering digunakan yaitu adalah A4, A3, B5, B3, F4, dan folio. Kertas HVS di Indonesia biasanya diproduksi menjadi 3 tingkatan ukuran berat yaitu 60 gram, 70 gram, dan 80 gram. Dan selanjutnya ini ada SNI dari kertas HVS. Komposisi lembarannya yaitu mengandung pulp mekanis maksimalnya 15%, gramaturnya 50 sampai 100, bulknya maksimal 1,5 dan derajat putihnya minimal 75 untuk sisi felt atau wire. Lalu ada opasitas cetaknya 80 sampai 95%, penetrasi minyaknya yaitu maksimal 30, ketahanan cabutnya minimal 300 untuk AM dan AL, ketahanan tariknya minimal 2,0, daya renggangnya maksimal 4,0, kekasarannya maksimal 7 dan kadar airnya 4,5 sampai 6%. Nah, sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Oh, pasti saya bakal tanya. Mbak, ini kan kertas HVS ya? Kertas HVS itu kalau berdasar klasifikasinya, dia termasuk kertas apa, Mbak? Halo, Mbak. Iya, Bu. Oke, kalau berdasarkan jenis seratnya termasuk kategori kertas apa? Serat kimia ya, Bu? Serat kimia. Kalau berdasarkan kegunaannya? Biasanya digunakan untuk Kertas tulis, Bu. Kertas tulis. Kalau berdasarkan sifat permukaannya? Sifat permukaannya itu uncoated, Bu. Uncoated paper, good. Coba mundur, Mbak. Apa, Bu? Sebelum slide, ini kan sebelum slide terakhir, slide nomor, nah ini dia. Ini kan buat kertas tulis ya, Mbak? Apa S-nya? Iya, Bu. Iya. Jadi buat kertas cetak A, terutama untuk HVO sebenarnya. Ada sebenarnya kertas untuk tulis ada. Salah satunya misalnya sifat tulisnya, sifat mudah terhapusnya. Nah, itu ada. Ini sebenarnya untuk kertas cetak A. Bukan untuk kertas tulis. SNI-nya ya. Oke. Cari dulu. Kalau nggak ada nanti saya kasih. Oke, Mbak? Iya, Bu. Oke, coba mundur lagi. Mundur. Nah, coba. Ini mana yang kurang pas, kurang tepat ini? Mana yang nggak pas? Masih ada yang keliru. Fatal lagi. Yang mana ya? Ukurannya ya, Bu? Enggak sih. Enggak, ukurannya sih nggak masalah. Apalagi nih yang kurang pas banget? Folio bukan, Bu? Bukan. Ayo.
Mana nih? Yang lainnya barangkali ada yang mau ngasih masukan nih yang kurang pas yang mana? Itu satuan ukuran beratnya DSM. Iya betul. Satuan beratnya. Yang benar apa nih? Gramatur ya, Bu? Iya gramatur satuannya GSM, Bu. GSM. Gram per meter persegi gitu. Iya, Bu, lupa, Bu. Iya lupa. Oke, coba mundur lagi. Oke deh. Jadi tambahan dari saya, Mbak. Coba ada slide lagi nih. Ini bahan kertas HVS sebenarnya nggak cuma ini ya, ada bahan penolong, jadi tambahin. Ada bahan serat, ada bahan penolong gitu. Nanti proses bikinnya, kayak tadi tuh kayak kelompoknya si Mbak Dinda. Nanti ada proses pembuatannya lagi gitu. Ya. Terus habis itu ada jenis kertas HVS ini masuk kategori apa? Kertas mengandung kayu kah? Berdasarkan permukaannya apa gitu. Ya. Nah, ini kan udah nih jenis seratnya. Kandungan serat. Terus bahannya mana, Mbak? Bahan tambahan lainnya. Itu kan baru tadi awal tuh serat selulosa nggak ada ligninnya. Oke. Kalau berdasarkan ininya sifat permukaannya nggak ada, belum ada kan? Nanti ditambahin ya klasifikasi. Iya, Bu. Sama proses bikinnya. Oke, Mbak Noviana sama Mbak Tiara, good job. Nanti tolong ditambahin satu lagi SNI-nya. Cari dulu. Kalau nggak ada nanti ketemu saya. Ntar saya kasih SNI-nya. Kalau nggak salah di PPT saya ada deh tuh kertas untuk tulis ya. Iya, Bu, itu kita juga ngambilnya dari PPT Ibu. Ternyata salah juga. Iya, Bu. Ada kertas tulis di situ. Iya, kita kira tuh kertas HVS, kertas cetak A. Oh, bukan. Kan buat tulis nih. Ya, oke, good job Mbak Noviana, Mbak Tiara. Terima kasih atas presentasinya. Nanti tolong diperbaiki. Kita kasih applause buat Mbak Noviana. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Sami-sami. Satu lagi? Siapa? Ibu, saya ya Bu. Oke, silakan. Izin share screen Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dwi Rahmawati dan rekan saya Zahira Ersaluna. kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang tentang spesifikasi kertas minyak pembungkus kemasan. Di sini ada nomor SNI yaitu nomor 6519 tahun 2016. Selanjutnya ada pengertian kertas dasar untuk kertas bungkus berlaminasi plastik, kertas dasar yang akan mengalami proses laminasi pada salah satu sisinya dan berfungsi sebagai bungkus kemasan. Berdasarkan jenis seratnya, kertas minyak pembungkus makanan termasuk ke dalam jenis serat mekanik yaitu mengandung kayu, proses akhirnya one side coated dan kegunaannya sebagai kemasan.
Ciri-ciri kertas minyak yang pertama memiliki tidak cat, yang kedua salah satu sisinya licin, yang ketiga harganya murah, yang keempat tahan panas, dan yang terakhir mudah bocor. Berikut adalah persyaratan mutu kertas dasar untuk kertas bungkus berlaminasi plastik. Gramaturnya persyaratan 70, ketahanan tariknya minimal 1,65, kekasarannya maksimal 1.700, daya serap airnya maksimal 120 dan kadar airnya maksimal 8. Untuk toleransi gramaturnya itu 4%. Dan ini adalah pengertian dari spesifikasi kertas minyak. Yang pertama ada gramatur. Gramatur merupakan massa dari suatu satuan luas tertentu dari kertas atau karton yang ditetapkan melalui cara uji yang spesifik. Catatan gramatur dinyatakan dalam per gram per meter persegi. Selanjutnya ketahanan tarik. Ketahanan tarik merupakan gaya tarik maksimum persatuan lebar yang dapat ditahan oleh kertas dan karton sesaat sebelum putus sesuai kondisi yang ditetapkan dalam metode uji. Kekasaran atau metode Bernstein merupakan jumlah mililiter udara persatuan waktu yang dapat melalui celah-celah antara permukaan kertas atau karton dengan lingkaran plat logam datar dari alat ukur khususnya yang diletakkan di atasnya, diukur pada kondisi standar. Daya serap air merupakan jumlah gram air yang diserap oleh 1 meter persegi lembaran kertas atau karton dalam waktu penyerapan selama X detik diukur pada kondisi standar. Gram kadar air rasio massa yang hilang dari contoh uji ketika dikeringkan berdasarkan prosedur yang dijelaskan dalam SNI ISO 287 terhadap massa pada saat pengambilan contoh. Catatannya, kadar air biasanya dinyatakan sebagai persentase fraksi massa. Selanjutnya ada kondisi standar. Kondisi ruang untuk pengujian lembaran pulp, kertas, dan karton dengan suhu 23 kurang lebih 1 derajat Celcius. Yang terakhir ada kelembapan relatif. Rasio dinyatakan dalam persen kandungan uap air di udara terhadap kandungan uap air jenuh pada suhu dan tekanan yang sama. Kertas minyak merupakan kertas yang dilaminasi menggunakan laminasi satu sisi yang disebut dengan one-side coated. Fungsi dari laminasi yaitu memberikan daya tahan lebih pada hasil cetak. Laminating juga digunakan untuk memberikan efek elegan pada hasil cetak. Laminasi memiliki 2 kategori umum yang sering digunakan untuk bisnis percetakan, yaitu laminasi doff dan glossy. Selanjutnya ada penandaan dan pelabelan. Penandaan pada sisi gulungan diberi tanda yang menyatakan arah gulungan dan tanda terdapat penyambung lembaran. Terus selanjutnya ada pelabelan. Pada setiap gulungan harus dibubuhi pabrik pembuat atau nama dagang, ukuran lebar dan diameter dalam sumbu, gramatur, berat gulungan, jumlah sambungan, dan kode produksi. Waduh, banyak banget. Kertas dasar untuk kertas bungkus berlaminasi plastik dikemas dengan pengemasan yang baik dalam bentuk gulungan atau roll. Dalam satu gulungan tidak boleh terdapat lebih dari 2 sambungan. Penyambungan dilakukan dengan menggunakan pita perekat, ditempel rapat pada kedua permukaan sambungan dan diberi tanda. Sumbu kor dibuat dari bahan yang baik dan kedua ujung sumbu diberi penguat yang sekaligus berfungsi sebagai penutup gulungan untuk mencegah rusaknya gulungan selama penanganan. Ukuran untuk bentuk gulungan adalah sebagai berikut. A. Diameter gulungan
ukurannya 1000 mm sampai dengan 1250 mm. B. Diameter dalam sumbu, ukurannya 76 mm sampai dengan 100 mm. Yang C. Lebar gulungan, tergantung perjanjian antara produsen dan konsumen dengan toleransi lebih dari 2 mm. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang bertanya? Oke, Mbak. Mbak Cynthia, Mbak Zahira, coba slide paling depannya, Mbak. Kertas minyak. Yang ini, Bu. Ya. Kertas minyak ini sebenarnya untuk apa ya, Mbak? Kegunaannya? Untuk membungkus makanan, Bu. Sebagai kertas kemasan. Oke. Kalau berdasarkan jenis seratnya, dia masuk kategori apa nih, Mbak? Di sini kasih. Berdasarkan jenis seratnya masuk ke mekanik, Bu. Kok mekanik ya, Mbak? Kok saya mikirnya ini serat kimia ya? Ada SNI, coba buka SNI-nya, Mbak. Ini, Bu. Terus lagi, Mbak. Baik lagi, Mbak. Terus, Mbak. Oke, like lagi. Terus lagi. Oh. Nggak ada keterangan ya? Iya, Ibu, nggak ada. Oke. Kebanyakan sih memang kertas bebas kayu ya, karena kan buat kemasan makanan. Dia kemasan primer ya, Mbak? Iya kan? Iya, Bu. Primer. Oke. Oke, balik ke PPT kamu lagi dah. Oke. Nanti kita cek lagi deh yang jenis seratnya ini. Oke, dia termasuk kalau berdasarkan proses pengerjaan akhir, dia termasuk kertas yang One side coated, Bu. yang berlapis. Ya. Kalau untuk kegunaan untuk packaging. Next, Pak. SNI-nya coba. Oke. Nah, oke. Next. Nah, ini kalau misalnya saya nyetak gitu, bukan digunakan untuk kemasan gitu, biasanya untuk produk apa nih kertas ini nih? Bungkus kertas nasi uduk, Bu.
Iya sih, maksudnya kan kalau kemasan yang kayak gitu tuh memang kebanyakan dibuat dari proses industrinya ya. Industrinya itu industri menengah sebenarnya. Tapi kalau misalnya kelas yang levelnya lebih tinggi, nah itu biasanya pakai virgin pulp ya, pakai serat primer. Tapi kalau misalnya industri kecil gitu ya, industri menengah lah. Nah, itu dia bikin bikin kertas ini nih dari proses recycle. Nah, kebayang kan begitu banyaknya kertas bekas yang digunakan sebagai bahan baku bikin bikin kemasan kayak ginian nih gitu. Dan pasti tidak sesuai dengan spesifikasi SNI ini gitu. Banyak kan? Nggak akan ada yang peduli tentang ini nih. Siapa yang menguji ketahanan tariknya? Nah, nah biasanya umumnya kalau industri besar ya pakainya yang eh, standarnya ya pakai serat primer kecuali itu tadi yang kalau diaplikasikan misalnya untuk kemasan kamu bilang apa tadi nasi uduk tadi nanti laminasinya akan terlepas gitu. Oke Mbak, terima kasih atas presentasinya Mbak Cynthia, Mbak Zahira. Terima kasih. Nanti tolong ditambahin proses bikinnya ya Mbak. Baik Ibu. Oke, good job. Silakan ditutup Mbak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Presentasinya hari ini cukup 3 dulu ya. Kebetulan hari ini saya ada rapat. Rapatnya lewat online juga dengan dosen PICK semuanya. Jadi mohon maaf harus saya percepat kuliahnya. Kita lanjutin setelah tahun baru. Tapi asli buat yang belum maju presentasi ini harus jauh lebih baik dari kelompok yang ini tadi. Ya, ini kan udah bagus nih. Nah, cuma ada tambahan di kita. Tapi yang buat minggu depan ya ini harus jauh lebih baik lagi. Kalau misalnya dari aspek nilai, otomatis beda dong dengan kelompok yang barusan. Persiapan yang kelompok barusan ini kan waktunya minim nih. Nah, buat yang minggu depan kan waktunya lebih banyak. Jadi harus lebih baik lah daripada kelompok yang baru tadi maju. Disiapin lagi materinya sebaik-baiknya ya. Oke? Baik, Bu. Baik, Ada yang mau ditanya Pak? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya tutup dulu kuliah hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Sehat-sehat semuanya ya. Selamat tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Sami-sami. Wow. Cie, senang nih.